Saya ucapkan selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagi saudara-saudari yang mengikuti ibadah online Suara Firdaus yang ke-9. Selamat mengikuti dan biarlah kita mengikutinya dengan setia, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, menguatkan, menyembuhkan, menyegarkan, memberi solusi dari semua masalah kita. Ibadahlah jawabannya. Dia akan mendatangkan kesembuhan, kesegaran bagi kita. Karena itu kita angkat dulu sebuah lagu di saat ini. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cintakan Tuhan, ku cintakan Tuhan, cintakan Tuhan Yesusku. Kur sekali lagi. Ku cintakan Tuhan, ku cintakan Tuhan, ku cintakan Tuhan Yesusku. Yesusku cinta, Yesusku cinta, Yesusku cinta. Kita berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia kami menundukkan diri serendah-rendahnya, sebab kami adalah debu dan tanah liat yang lemah, rapuh dan tak berdaya. Kami datang beribadah kepada-Mu. Biarlah urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Yesus sebagai imam besar hadir di tengah-tengah kami, mendamaikan dosa-dosa kami dan memberi kepada kami keselamatan yang abadi. Dan kami akan memuji nama-Mu. Biarlah setiap jiwa yang mengikuti, dimanapun kami berada, biarlah urapan Roh-Mu menyertai kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan dulu sebuah lagu.
lagu yang biasa kita nyanyikan dulu waktu sekolah minggu, tapi ada maknanya, yaitu di dalam dunia ada dua jalan. Ya, kita nyanyikan dengan mengangkat tepuk tangan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati kena api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglor. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang jiwa berglori. Puji Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, satu lebar dan banyak orang berjalan dari sana, tapi ujungnya neraka. Ada jalan yang kecil, sempit, tapi ujungnya adalah sorga. Itu kata Alkitab. Mari kita pilih jalan yang sempit menuju sorga. Kita nyanyikan nyanyian yang ketiga untuk firman Tuhan. Berfirmanlah ya Yesus. Kita bangkit berdiri. Ya, kita mohon Allah berfirman. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Dua. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidupku. Kor. Berfirmanlah ya, berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakmu ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Kur. Berfirmanlah ya, berfirmanlah, inilah doaku.
kehendak-Mu. Ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan. Kami kembali menundukkan diri di hadapan-Mu, Allah, Juru Selamat kami, Gembala Agung yang mengasihi kami dan yang peduli kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah umat-Mu yang mendengar, dimanapun mereka berada, urapi oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah pemberitaan firman-Mu menjamah mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Sesuai dengan janji-Mu, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kami, persoalan hidup kami, kebutuhan hidup kami sekarang ini dan hari yang akan datang. Ketika kami beribadah, Engkau akan menjamu kami. Sesuai dengan firman-Mu, segala sesuatu sudah tersedia. Kau siapkan segala sesuatu dalam ibadah ini bagi kami. Dan kami yakin, kami mengikutinya, pasti kami mendapat segala sesuatu yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada minggu tanggal 4 ini, bulan April 2020, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, suara Firdaus yang ke-9. Ya, suara Firdaus yang 9. Tanggal 5 tepatnya ya, tanggal 5 bulan 4. Ya, puji Tuhan, dan kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan. Saya akan lanjutkan dulu mengenai kitab Rut. Kisah Rut sangat menarik bagi kita, ya. Dan ini ditulis dalam Alkitab, juga dalam Perjanjian Baru. Saya akan bacakan bagi kita dulu dari Rut pasal 3, ayatnya yang ke-9. Ya, Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Mulai begini bunyinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat yang ke-11, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu, saya ulang ini, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saya baca ulangi lagi ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku,
Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Jadi inilah kisah Rut dengan Boas, ya, kitab pernikahan. Tentu ini ada artinya, dimasukkan dalam buku sorga, dalam Alkitab, tentu ini ada artinya yang dalam, ya. Di mana Rut ini adalah gambaran gereja Tuhan, tubuh Kristus, mempelainya Tuhan. Boas itu adalah gambaran Kristus sebagai penebus, juru selamat, mempelai pria sorga, ya. Jadi Rut ini adalah seorang janda miskin, orang Moab, bangsa kafir. Dulu penyembah berhala, tapi kemudian sudah dia tinggalkan bangsanya, Allahnya yang lama, lalu ikut Allahnya, martuanya Naomi. Dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allah mulah Allahku. Jadi ini tekad, ya, tekad kita meninggalkan Allah-Allah yang lama, ya, ilah-ilah lama. Kita mau percaya kepada Allah, yaitu pencipta langit dan bumi. Pengertian Allah adalah pencipta langit dan bumi, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Nah, saudara, kalau minggu lalu kita mendengar bagaimana Rut datang pada Boas minta untuk diayomi, dilindungi, dan memang Tuhan itu, ya, melindungi kita umatnya, terutama di masa-masa sekarang ini ada namanya wabah COVID-19. Bagi kita gereja Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah, pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau tidak ada gunanya ibadah, kita tidak perlu beribadah. Gak usah. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Nah, saudaraku, jadi kita lihat dulu sekarang bagaimana Rut ini di waktu tengah malam datang pada Boas. Kemudian dia menunjukkan cintanya, kasihnya, ya, yang sekarang ini meningkat lebih daripada cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula. Ada dalam Wahyu pasal yang kedua, jemaat di Efesus itu dikatakan punya cinta, kasih kepada Tuhan Yesus, mempelai pria sorga, tapi telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Cinta mula-mula itu harus ditingkatkan, ya. Kalau dalam kemah suci itu ada namanya ini perkenalan, ya, masa perkenalan, masa pertunangan, masa pernikahan, itu ruang maha kudus, ruang rahasia, ya. Jadi kasih mula-mula, ya, dari halaman meningkat pada ruang suci sampai ke ruang maha kudus. Ya, jadi meningkat cinta, bukan hanya di halaman menggebu-gebu, tapi setelah itu hilang cintanya yang semula. Tuhan mencela jemaat di Efesus. Tapi Rut dirasa oleh Boas. Boas merasa bahwa Rut memberikan cintanya yang sekarang ini lebih daripada kasih atau cinta mula-mula. Ya. Sampai nanti cinta mempelai. Rut dan Boas menikah. Nanti melahirkan Obed melahirkan Isai melahirkan Daud melahirkan Salomo, Abia, terus sampai kepada Yusuf, sampai kepada Kristus, juru selamat kita. Ya, dari silsilah Boas dan Rut. Nah,
saudaraku. Jadi Rut ini ya boleh dikatakan masa-masa hidup dalam kepahitan. Kepahitan, kesulitan, kesukaran, kepayahan, jatuh miskin, janda, tak berdaya apa-apa. Itulah keadaan Rut. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa penderitaan pahit, ya, penderitaan pahit itu, ya, mungkin saudara sekarang merasa hidupmu dalam keadaan kepahitan. Ya, pahit, mungkin kantongmu lagi sekarang kosong, engkau sedang sakit, engkau sedang menderita, engkau merasa masa-masa yang pahit. Saat itulah Rut datang pada Boas waktu tengah malam. Masa-masa hidupnya dalam keadaan pahit, tidak punya apa-apa, jatuh miskin, seorang janda yang dalam kesusahan. Dalam suratan Yakobus dikatakan janda itu dalam kesusahan, kepahitan hidup. Ya, kepahitan hidup. Saudaraku, jadi masa-masa pahit ini, masa-masa sulit ini, ya, jangan membuat kita malah jauh dari Tuhan. Ya, tapi sebaliknya, seperti kata firman Allah dalam kitab Nabi Yesaya, saya baca dulu pasal yang ke-38 ayatnya yang ke-17. Ya. Saya baca, sesungguhnya penderitaan yang pahit, saya ulangi lagi, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Perhatikan ayat 17 tadi dikatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Saya teringat, saudaraku, kepada kisah dua orang dalam Injil Lukas pasal 16, kisah orang kaya dan orang yang miskin, yaitu kisah Lazarus yang sakit-sakitan, jatuh miskin. Ya, dia seorang gelandangan, tidak punya rumah, tidak punya famili yang memperhatikan dia, jatuh miskin. Ya, ini masa-masa pahit. Ya, masa-masa pahit. Lazarus sakit, miskin, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Makanan pun tidak punya dia. Ya, dia makan adalah ampas, sampah, ya, yang dibuang oleh orang kaya itu. Dia juga bertarung dengan anjing berebut makanan. Malah anjing menjilati boroknya dia. Ya, menjilat boroknya dia. Begitu hinanya Lazarus ini, begitu miskin dia. Hidupnya pahit sekali. Mungkin hidup kita belum sepahit hidupnya Lazarus ini. Dibanding dengan orang kaya itu, Alkitab mengatakan tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Saya ulangi lagi, dikatakan bersukaria dalam kemewahan setiap hari.
Mau siang, mau malam, kapan saja, tidak ada kesedihan, tidak ada kepahitan dalam dirinya. Tapi jangan lupa, itu yang membuat dia tidak selamat. Kekayaan membuat dia lupa bahwa satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Hidupnya hanya mencari uang, mencari kekayaan, berhasil. Kemudian hidup mewah, rumah mewah, makanan mewah, semua serba mewah. Ya. Tetapi tidak ada dia pernah mengalami penderitaan manusia. Tidak pernah mengalami penderitaan manusia. Hanya pesta terus pesta pora. Ya, bersenang-senang. Saudaraku, Alkitab mengatakan kedua-duanya mati. Kedua-duanya mati. Tapi Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke pangkuan Abraham di sorga. Ingat, orang mati itu dibawa ke sorga. Tubuhnya masuk ke dalam tanah, dari tanah kembali ke tanah. Tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Itu kata Pengkhotbah 12. Ya. Nah, kalau saya tidak salah itu ayat 8 ya. Ya, debu kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, ini Lazarus dia kembali kepada Allah. Masuk surga. Dan ada di pangkuan Abraham. Abraham itu bapak orang percaya. Tempatnya di surga. Tapi orang kaya ini juga sebenarnya anak Abraham. Katakan sekarang orang Kristen. Ya, orang Kristen. Tapi tidak selamat. Tidak selamat. Tidak masuk surga. Alkitab mengatakan dia masuk neraka. Bahasa Alkitab itu dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Lalu dia melihat ke atas. Dia melihat sampai ke surga. Ternyata Lazarus yang selama ini dia sepelekan, yang hidup dari remah-remah orang kaya ini, dari meja orang kaya ini, sekarang dia di sorga dihibur oleh Tuhan. Beda dengan orang kaya ini, sekarang dia menderita. Makanya tadi nyanyian kita mengatakan di dalam dunia ada dua jalan, lebar menuju kebinasaan. Bebas semuanya. Anda bebas berbuat apa saja. Tapi Alkitab mengatakan satu kali manusia akan dihakimi. Untuk penentuan surga dan neraka. Ketika orang mati. Lazarus, Alkitab mengatakan dia selamat. Dia dibawa oleh malaikat Allah ke pangkuan Abraham. Penderitaan pahit menjadi keselamatan bagiku. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengatakan betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Ya, lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kalau begitu orang kaya tidak bisa masuk surga. Bisa Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Daud juga kaya. Tapi mereka ini ya orang-orang yang tidak menjadi kehidupan yang diperhamba oleh uang. Ya, saat beribadah. Ya, saat bekerja. Ya, kemudian lakukan firman Allah. Beribadah dengan setia. Mas sekarang ini kita himbauannya di rumah tetap beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Ya, tentu menerangkan mengenai lubang jarum ini panjang ya, tapi saya tidak terangkan itu. Sebab itu ada pelajaran khusus ya mengenai lubang jarum ini. Ada orang mengatakan ada lubang menuju Yerusalem ya, lubang jarum namanya. Ada orang mengatakan itu betul-betul lubang jarum. Ya,
Tetapi itu tidak kita bahas sekarang. Ya, perhatikan saudara. Jadi penderitaan pahit menjadi keselamatan bagiku. Inilah Rut. Seandainya Rut mungkin kaya dari dulu, ya mungkin dia tidak datang kepada Boas untuk berlindung, ya, untuk bernaung, untuk mendapat kasihnya Boas. Nah, saudaraku, jadi Rut ini, ya, kasihnya meningkat. Kasih yang meningkat, bertambah-tambah kasihnya kepada Boas. Jadi begitu juga kita. Ya, saat kita dalam masa-masa sulit, saat kita masa-masa mengalami kepahitan, kepedihan hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi makin melekat kepada Tuhan, bagaikan ranting dengan pokok. Ranting dari pokok anggur, dia melekat pada pokok itu. Ya, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 91, mereka yang dilindungi oleh Tuhan adalah hatinya melekat kepada Tuhan, seperti ranting dengan pokok. Ranting itu hidupnya dari pokok. Saya ulangi lagi, ranting itu hidupnya dari pokok. Ya, jadi bukan ranting yang memberikan makan pokok. Bukan kita yang memberi Tuhan nih makan, tapi pokok anggur Tuhan Yesus, inilah sumber kehidupan kita semua. Amin. Amin. Jadi walaupun engkau tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Ya, saya hamba Tuhan, ya sudah kenyanglah pengalaman seperti itu. Ya, tapi selalu tepat waktu Tuhan mengadakan. Ya, kita ingat Dia, Tuhan pemelihara jiwa kita. Ya, tidak lupakan kita, Dia tidak tinggalkan kita. Ya, hanya Dia menguji kita, apakah kita mau bersandar berharap kepada manusia atau kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Dia tidak akan pernah melihat hari-hari yang baik. Dia akan seperti pohon yang ditanam di padang gurun, di tempat angus yang kering, hidupnya, rohaninya kering. Tapi diberkatilah orang yang berharap, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di masa-masa krisis ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para pengusaha, para karyawan, siapapun kita sekarang, jangan andalkan siapapun, andalkanlah Tuhan di masa-masa krisis ini. Ingatlah, ranting itu hidup dari pokoknya. Kita hidup dari Yesus, pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat padanya, mengasihi Tuhan, dekat padanya, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti Rut akhirnya dipelihara oleh Boas. Singkat ceritanya, Boas mengambil Rut menjadi istrinya, mempelainya. Sejak saat itu Rut berbahagia. Rut berakhir semua penderitaan. Kalau kau mau berakhir penderitaan, terima Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga. Seorang suami pasti dia bela istrinya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia rawat, dia bela, dia asuh. Begitulah Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Minggu lalu saya katakan, Yesus itu mengasihi kita lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi jangan ragu lagi, ya. Jadi Boas akhirnya mengambil Rut, Rut akhirnya menjadi istrinya Boas. Dan sejak saat itulah Rut terpelihara, hidupnya damai, tenang. Statusnya pun sudah berubah. Statusnya sudah berubah. Dia bukan janda lagi, bukan orang yang susah lagi, bukan yang pahit lagi hidupnya. Sekarang dia berbahagia. Sekarang dia berbahagia.
Ya, dalam naungan Boas, di rumahnya Boas. Segala miliknya Boas adalah miliknya Rut. Begitu saudara, kalau sudah menikah, ya jangan mengatakan ini bawaanmu, ini bawaanku. Ya, kalau sudah menikah itu dua menjadi satu. Ya, miliknya suami, miliknya istri. Ya, itu kata Alkitab. Ya, jadi dua bisa dipisah. Satu tidak bisa dipisah. Nikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa dipisah. Tapi nikah adalah 1 suami, 1 istri menjadi 1 daging. Suami menjadi kepala, istri menjadi tubuh. Maka kedua-duanya tidak bisa terpisahkan kecuali oleh kematian. Saudaraku, mari kita meningkatkan cinta kita, kasih mula-mula kita, sampai pada kasih mempelai, cinta mempelai. Kalau kita sudah diambil oleh Tuhan Yesus sebagai tubuhnya, mempelainya, maka amanlah hidup kita. Terlindungilah kita, terlindungi dari badai corona. Kemudian dipelihara kita. Segala kebutuhan kita dia mencukupi. Kalau sakit dia berjuang berusaha untuk kesembuhan. Sama seperti kalau ada anggota tubuh saya yang sakit. Saya kepala, dia akan mencari apa obat yang paling mujarab. Apa yang bisa menyembuhkan. Ya, sampai tuntas, sampai sembuh. Kepala memikirkannya. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia memikirkan saudara. Kebutuhanmu, keperluanmu ada di dalam tangan dia. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Ya, tetaplah percaya. Firman yang kita dengar itu kita simpan dalam hati kita. Ya, sebagai harta yang indah. Seperti seorang mempelai wanita, tiap kata-kata mempelai pria dia simpan. Ya, kata-kata cinta, kata-kata kasih yang mengikat keduanya. Begitulah Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau selama kau tidak ada mendapatkan kasih dari siapa-siapa. Mungkin orang membuang engkau, menganggap engkau rendah, tidak berguna apa-apa. Hari ini Tuhan mau mengambil engkau, mau mengambil engkau. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus itu dia datang dari sorga. Kalau boleh saya katakan dia sebagai hamba, pemulung. Dia datang kepada Bartimeus yang buta. Dia datang kepada orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Pokoknya dia datang mencari orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang hilang. Orang-orang yang dibuang. Dia cari satu persatu dan dia kumpulkan, dia bentuk, dia sucikan. Sampai nanti sorga itu penuh dengan orang-orang yang dipungut dari tempat-tempat yang hina. Ya, yang buta dia pungut, yang lumpuh dia pungut, para pengemis dia pungut. Ya, jadi Tuhan itu datang mengambil saudara sekarang, dia mengasihi saudara. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan dia juga berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang yang terhilang, orang yang berdosa. Semakin engkau merasa dirimu orang berdosa, semakin Tuhan mengasihi engkau. Semakin engkau merasa tidak berguna apa-apa, semakin engkau dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menyembuhkan saudara, menguatkan saudara, menghibur saudara, dan yakinlah Tuhan pasti menjaga, memelihara engkau. Kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus kasihku. Kita pakai berdiri. Yesus kasihku,
Firman-Mu milikku, dosaku disucikan. Ku puji firman-Mu, ajaib dan nyata, sungguh besar kuasa-Nya. Yesus kasihku, firman-Mu milikku, Yesus mati untukku, supaya digenapi janji firman-Nya, ku setia menunggu. Bait 3. Yesus kasihku, firman-Mu milikku, ku serahkan hidupku, sebagai warga imamat yang setia, ku serahkan selamanya. Simpan dalam bejanaku sebagai harta yang indah mulia. Walaupun ku lemah, firman-Mu kuatkan. Oh, terima kasih Tuhanku. Lembut. Kan ku simpan dalam bejanaku sebagai harta yang indah mulia. Walaupun ku lemah, firman-Mu kuatkan. Oh, terima kasih Tuhanku. Kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Mari, jika engkau hari ini merasa dirimu pahit, masa-masa suram gelap, masa-masa pahit yang kau alami seperti Rut, itu semua seizin Tuhan, supaya engkau merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Merasa diri tak berdaya, tak mampu, Dia akan ubah kepahitan hidupmu, kesulitanmu menjadi keselamatan bagimu, menjadi keselamatan bagimu. Selama ini mungkin kita angkuh, tinggi hati, sombong, tapi hari ini kalau engkau sudah merasa masa-masa yang pahit datang padamu, masa-masa sulit menimpa engkau, hari ini datanglah pada Tuhan. Seperti Rut datang pada Boas, begitu juga kita datang pada Yesus, Juru Selamat kita, Kepala Gereja, mempelai pria surga. Datanglah padanya. Dia akan menerima engkau. Dia akan menaungi engkau dari segala mara bahaya, termasuk dari COVID,
ini, Corona 19. Engkau dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, dan segala kebutuhanmu selama di dunia ini Dia akan mencukupi. Seperti Rut akhirnya diambil oleh Boas, dicukupi kebutuhannya, hidupnya damai, tenang, sentosa. Mari, bagi yang mau didoakan, apapun pergumulanmu, saya akan berdoa saudara. Apapun kesulitanmu yang membuat engkau pahit, masalah kesehatan kah, engkau sakit-sakitan, masalah ekonomi kah, engkau dalam kepayahan, dalam ekonomi engkau sulit memenuhi kebutuhanmu seperti Rut, tapi Tuhan nanti akan mencukupi. Pandang burung di udara, Dia pelihara, engkau pun akan dipelihara. Hamba berdoa buat semua umatmu yang mengikuti dan mendengar firman. Firman-Mu adalah iya dan amin. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Bisa menciptakan Tuhan. Bahkan bisa memberi penghiburan, kekuatan. Firman-Mu lah segala-galanya. Apapun pergumulan mereka, baik sakit tubuh, sakit ekonomi, bahkan sakit pikiran jiwa mereka, hamba berdoa Tuhan, ambil alihlah semua masalah mereka. Ambil alihlah seperti Boas mengambil alih masalahnya Rut, dan dia menjadi tenang. Hamba berdoa, ambil alihlah semua. Biarlah engkau menyelesaikan, dan engkau berkata sudah selesai, sudah beres. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka semua sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau akan memenuhi, mencukupinya, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, memulihkan engkau, menghibur engkau, dan mencukupi kebutuhanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari, terimalah berkat dari Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, nikahmu, masa mudamu, pekerjaanmu, imanmu. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami juga berkati dalam berkat nama Tuhan Yesus. Baik pemimpin presiden kami, sampai semua gubernur, bupati, wali kota, muspika, sampai pada RW, RT, masyarakat Indonesia. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.